Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sistem analis. Kenalkan, nama saya Deden Renda Sudrajat. Kenalkan, nama saya Ibu Barok. Perkenalkan, nama saya Putri Julihaya. Perkenalkan, nama saya Natasha Christine. Perkenalkan, nama saya Alfa Rosalina. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan sendiri materinya. Yang pertama, definisi dari analisis sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang memecah sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan untuk mempelajari beberapa baik bagian komputer tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem. Kemudian fungsinya adalah analisis sistem informasi difokuskan pada masalah dan kebutuhan bisnis, tidak tergantung pada teknologi apapun yang akan atau dapat digunakan untuk mengimplementasikan solusi masalah. Kemudian ada problem analis. Pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Dalam hal ini yang dihasilkan dari tahap preliminary investigation adalah kunci utamanya. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan performa sistem. Kemudian ada requirements analis atau analis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan bisnis yang ada. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi data proses dan antarmuka yang diinginkan pengguna dari sistem yang baru. Kemudian logical design atau desain logis. Tujuan dari tahap ini adalah mengonfirmasikan kebutuhan bisnis dan fase requirement analis pada sistem model yang akan dibangun nantinya. Dengan kata lain, pada fase ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan teknologi. Yang antara lainnya adalah data, proses atau interface yang menjamin usability, reliability, completeness, performance, dan quality yang akan dibangun di dalam sistem. Kemudian ada decision analysis atau analis keputusan. Pada tahap ini akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan kertas yang nantinya akan dipilih dan dipakai dalam mengimplementasikan sistem sebagai solusi atau problems dan requirement yang sudah didefinisikan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Kemudian adalah poin B. Tahap-tahap inisiasi dan aktivitas pada tahap analisis. Analisis permasalahan atau problem analisis pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan performa sistem yang akan memberikan keuntungan dari segi bisnis perusahaan. Hasil lain dari tahapan ini adalah sebuah laporan yang menerangkan tentang problem, cause, effect, and solution benefits. Analisis kebutuhan atau requirement analisis pada tahap ini akan dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan bisnis yang ada. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi data, proses, dan antarmuka yang diinginkan pengguna dari sistem yang baru. Desain logis atau logical design. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis dari fase requirements analisis kepada sistem yang akan dibangun nantinya. Analisis keputusan atau decision analisis pada tahap ini akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan keras yang nanti akan dipilih dan dipakai dalam implementasi sistem sebagai solusi atas problem dan requirements yang sudah didefinisikan pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi stakeholder juga bisa disebut sebagai pekerja informasi, yaitu orang-orang yang melibatkan pembuatan, pemrosesan, pengumpulan, serta pendistribusian dan penggunaan informasi. Stakeholder juga dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi yang pertama itu ada pemilik sistem atau system owner, yaitu biasanya bertanggung jawab atas pendanaan proyek, pengembangan dan pengoperasian serta perawatan sistem informasi.
Yang kedua itu ada pengguna sistem atau system user. Jadi maksudnya adalah pelanggan yang akan menggunakan, yang akan memvalidasikan, memasukkan, menyimpan dan bertukar data serta informasi. Ada banyak kelas pengguna, yaitu pengguna sistem internal, yaitu biasanya karyawan-karyawan di mana sistem informasi dibangun untuk mereka. Contohnya itu ada manajer, supervisor, ada pekerja administrasi layanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada pengguna sistem eksternal. Biasanya itu merupakan seorang konsumen. Contohnya itu seperti ada pemasok, karyawan, ada pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga ada desainer sistem, yaitu spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan pengguna sistem. Biasanya bertugas mendesain database, input, output, screen, dan perangkat lainnya yang akan memenuhi persyaratan penggunaan sistem. Yang keempat ada pembangun sistem. Contohnya itu yang pertama ada programmer aplikasi, yaitu biasanya menguji kode. Yang kedua ada programmer sistem, yaitu biasanya mengembangkan atau mengimplementasikan perangkat lunak tingkat sistem informasi. Yang ketiga ada administrator jaringan, yaitu spesialis yang mendesain, menginstal, troubleshoot, dan mengoptimalkan jaringan. Bagian yang kelima ada analis atau sistem analis. Analis sistem adalah spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis. Input dan output dari tahap instalasi dan analisis. Yang pertama itu input. Sistem harus dirancang secara rinci mulai dari perangkat yang akan digunakan sampai dengan desain yang digunakan, karena jika desain yang dimasukkan kurang lengkap maka akan berdampak informasi yang dihasilkan data tidak sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan outputnya yaitu itu merupakan hasil yang tidak diabaikan karena keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagian sistem. Beberapa pendekatan dalam analisa pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jenis-jenis masalah. Masalah terstruktur apabila terdiri dari elemen dan hubungan. Hubungan antara elemen semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Masalah tak terstruktur berisi elemen-elemen atau hubungan antara elemen yang tidak paham oleh pemecahan masalah. Pendekatan sistem proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor dari filosofi di Columbia University. Pada awal abad ini dalam bukunya 1910 diidentifikasikan ada 3 seri penilaian dalam memecahkan suatu kontroversi yang memadai, yaitu yang pertama mengenali kontroversi, yang kedua menimbangkan klaim alternatif, yang ketiga membentuk penilaian. Adapun elemen yang pertama adalah mengevaluasi standar kinerja yang dinyatakan dalam bentuk rencana. Elemen yang kedua adalah membandingkan output sistem dengan standar. Elemen ketiga yaitu mengevaluasi manajemen suatu penilaian kritis. Elemen keempat yaitu mengevaluasi pemrosesan informasi. Elemen kelima yaitu mengevaluasi input dan sumber daya input. Elemen keenam yaitu mengevaluasi proses transformasi. Elemen ketujuh yaitu mengevaluasi sumber daya output. Adapun model pendekatan sistem integrasi yaitu seperti ini contohnya. Dan adapun faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi pemecahan masalah. Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya ini mempengaruhi keterlibatannya dalam merasakan masalah, mengumpulkan informasi, dan menggunakan informasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.